Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arsela Febriani dengan NIM 19252153, mahasiswa program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan penyakit anxiety atau ansietas dan menyelesaikan kasus dengan menggunakan metode SOAP. Apa itu anxiety? Anxiety atau kecemasan adalah perasaan yang timbul ketika seseorang mempunyai rasa khawatir yang berlebih, takut, tegang, atau semacamnya akan sesuatu dan sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Contoh dari gangguan kecemasan yaitu serangan panik, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya, kita masuk dalam kasus anxiety dan menyelesaikan dengan metode SOAP. Nyonya X berusia 50 tahun datang ke rumah sakit diantar oleh keluarganya. Pasien mengeluh gelisah, merasa cemas dan kondisi fisiknya tidak nyaman. Pasien juga mengatakan bahwa jiwanya terasa tergoncang akibat ditinggal oleh suaminya. Pasien tidak mau diam dan merasa ingin ditemani. Dengan riwayat penyakit depresi dan riwayat pengobatan atau obat yang dikonsumsi, sertralin 2,5 mg, seroquel 50 mg, melopram 2x1 0,5 mg. Hasil laboratorium, urea UV 22,5 mg per desiliter, ALT atau SGPT 10,6 U per L, AST atau SGOT 24,2 U per L, glukosa sewaktunya 74,03 mg per desiliter, kreatinin B-nya 0,99 mg per desiliter, diagnosa ansietas dan depresi. Penyelesaian kasus dengan menggunakan metode SOAP. Yang pertama subjektif. Di subjektif berisi usia dari pasien 50 tahun, jenis kelamin perempuan, keluhan, pasien mengeluh, gelisah, merasa cemas, dan kondisi fisiknya tidak nyaman. Merasa terguncang akibat ditinggal oleh suaminya. Riwayat penyakit depresi, riwayat obat yang dikonsumsi, sertralin 2x25 mg, seroquel 50 mg, merlopam 2x1 0,5 mg. Yang kedua objektif. Objektif hasil pemeriksaan laboratorium, urea UV 22,5 mg per desiliter, ALT atau SGPT 10,10 U per L, AST atau SGOT 24,4 U per L, glukosa sewaktu 74,03 mg per desiliter, kreatinin B 0,99 mg per desiliter, diagnosa ansietas dan depresi. Yang ketiga ada asesmen. Problem medik yang pertama adalah depresi, subjektif, pasien cemas, mengeluh, kondisi fisik yang tidak nyaman serta gelisah. Dengan terapi sertralin, DRP, terapi sudah tepat. Sertralin merupakan obat ini pertama dari golongan SSRI. Yang kedua ada ansietas dengan subjektif, terguncang akibat ditinggal suaminya meninggal. Pasien merasa ingin ditemani dan tidak mau diam. Dengan terapi merlopam, DRP, terapi sudah tepat karena merlopam mengandung lorazepam, memacu relaksasi dan mengurangi tekanan otot serta gejala fisik lain dalam gangguan ansietas. Yang ketiga ada bipolar dengan terapi seroquel, DRP, terapi tidak tepat karena seroquel mengandung quetiapin dan digunakan untuk kombinasi litium. Biasanya digunakan untuk terapi gejala bipolar. Selanjutnya, terapi non-farmakologi meliputi edukasi mengenai gejala yang terjadi, strategi pengurangan stres atau manajemen stres, modifikasi gaya hidup, serta mengurangi konsumsi alkohol, kafein, nikotin, dan narkotika atau narkoba, serta menjalankan olahraga, dan olahraga yang dipilih adalah meditasi dan yoga. Yang keempat, ada planning.
Dengan planning tidak perlu diberikan seroquel karena pasien tidak mengalami gejala gangguan bipolar. Yang selanjutnya diberikan CBT, terapi kognitif yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola pikir negatif, memprovokasi atau memperburuk kecemasan dan membuat mereka menjadi lebih positif. Selanjutnya terapi non-farmakologi yang biasanya diterapkan untuk pasien ansietas adalah psikoterapi, terapi tingkah laku, terapi kognitif, dan terapi lainnya. Dengan terapi farmakologi dapat digunakan dengan obatan golongan benzodiazepin dan golongan ansiolitik. Demikianlah video ini mengenai penjelasan penyakit ansietas dan menyelesaikan kasus dengan menggunakan metode SOAP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.